Yang pertama dulu, selagi orang itu mukmin sampai mati, dia tidak akan pernah lepas-lepasnya mengalami ujian cobaan hidup. Berakhirnya ujian dan cobaan bagi seorang mukmin ketika dia sudah tamat hidup. Tamat hidup adalah mati. Yang kedua, ujian hidup itu dua. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan, begitu seterusnya. Namanya ada khair, ada syar, ada syar, ada khair. Cuman sebagian orang memahami ujian itu hanyalah hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Padahal kesenangan, kenikmatan, mendapat, berlaba, untung, itu ujian. Yang kedua. Yang ketiga, musibah. Kalau musibah biasanya untuk hal yang tidak diingini, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sukai, sehingga dikatakan kullu ma'adal mu'min, segala sesuatu yang menyakitkan atau yang bikin sakit atau yang menyebabkan seorang mukmin itu tidak senang dan tidak tenang, namanya musibah. Dan musibah itu sarana untuk terhapusnya dosa di samping untuk ujian. Tapi sedikit kita garis bawah ini, bahwa kalau dia mukmin tidak ada namanya siksa, tidak ada azab. Yang ada adalah musibah. Musibah itu sebagai sarana untuk dihapuskannya dosanya. Sehingga bisa dikatakan siapapun yang ditimpa suatu musibah pasti ada dosa. Ada salah, ada khilaf, ada kelalaian, ada pelanggaran dalam maksiat yang dilakukannya. Lalu Allah izinkan terjadi pada dirinya musibah. Maka tergantung kepada si mukmin itu. Jika ingin dihapuskan dosanya, dikasih pahala, dinaikkan derajatnya, dia menerimanya dengan sabar dan ridha. Karena Allah ingin hapuskan dosanya, nanti di akhirat dia tidak dapat lagi. Tapi jika si mukmin itu tidak berilmu tentang itu, mengupat, mengutuk, mencela, buruk sangka, bertambah dosa. Karena Allah ingin menghapus, justru dia berburuk sangka kepada Allah. Disinilah pentingnya seorang mukmin memahami hakikat suatu musibah dan hakikat ujian. Yang dihukum, yang disiksa, yang diazab itu orang yang tidak mukmin. Kita ambil contoh. Di depan saya ada dua kelas. Ini mukmin, ini non mukmin kafir. Sama-sama kena sesuatu, sama jenisnya, waktunya, tempatnya. Bagi si mukmin musibah, bagi si kafir azab, siksa. Sebabnya sama, musibahnya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Tetapi siapa yang kena? Kalau dia mukmin, sarana untuk menghapus dosa, namanya iqab yang didahulukan, hukuman, sanksi yang didahulukan di dunia. Nanti di akhirat. Nah, jadi idza aradallah, apabila Allah menghendaki khairan, kebaikan untuk seorang hambanya, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan sanksi hukumannya di dunia. Nanti di akhirat dia tidak mendapat lagi hukuman. Bagi si kafir itu namanya prolog, mukadimah, pendahuluan atau peringatan. Itu makanya nanti orang yang tidak berapa kena musibah di akhirat dia sangat berangan-angan. Andaikan dulu di atas dunia dia banyak timpa musibah.
Karena ketika Allah membagikan balasan pahala ganjaran untuk orang yang terima musibah, maka ngiler orang. Karena ganjaran musibah berupa kesabaran karena musibah itu tidak tahu malaikat berapa ganjaran, hanya Allah yang kasih. Di sini pentingnya kita menyikapi suatu musibah, dan yang perlu kita bedakan adalah kapan sesuatu itu dikatakan yang ujian, yaitu fitnah, kapan dikatakan sesuatu itu bala, cobaan, kapan sesuatu itu dikatakan dengan musibah. Kalau musibah, ya terarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disenangi, yang tidak disukai. Kalau bala, ya bala itu cobaan-cobaan, apapun bentuk cobaannya. Walana baluannakum bisyai'in. Kami balai kamu. Bisa menyenangkan. Bala-bala itu umumnya bala-bala itu yang untuk mencobai saja. Tapi yang namanya fitnah adalah untuk menguji keimanan. Hasiban nasu wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia jangan sampai mengira dia akan dibiarkan mengatakan beriman padahal dia belum difitnah. Jadi fitnah itu lebih terarah kepada ujian keimanan. Apakah dia istiqamah dalam keimanannya? Atau justru apakah dia tawakal atau tidak? Jadi berkaitan dengan iman. Namanya ujian. Itulah fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua zalim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zalim kepada dirinya. Dan Allah jadikan pula zalim itu haram kepada sesama kita. Begitu tidak sukanya Allah kepada zalim, sehingga siapapun yang dizalimi, jika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Bukan lantaran orang itu beriman. Bukan lantaran dia orang saleh, tapi lantaran dia dizalimi. Andaikan orang kafir pun, jika dizalimi dia, lalu dia berdoa kepada Allah. Allah kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Karena zalim. Makanya dikatakan hati-hati dengan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati waspada terhadap doanya orang yang zalimi. Siapapun dia. Urusan kafirnya, urusan maksiatnya itu urusannya dengan Allah. Tapi masalahnya Allah tidak suka kepada zalim. Salah satu azab yang disegerakan hukumnya di dunia adalah kezaliman dan kelaliman. Lebih patut didulukan. Maka tidak satu pun yang zalim, yang lalim, malingkan dia pasti akan mengalami hukumannya di dunia jika dia tidak tobat. Tobat. Lalu perlukah kita berdoa? Sebenarnya tidak perlu. Karena Allah sendiri tidak suka. Tapi kalau kita berdoa bagaimana? Tidak masalah, senjata. Kalau kita berdoa untuk agar Allah membalasi, tergantung. Jika doa kita tu lebih berat daripada kezalimannya, tidak dikabulkan. Pak Hendri kena siram juga. Tapi berdoa pelulah tentu menjangkang pelulah tidak kabun. Tidak seimbang dia. Umumnya kita doa kita kan lebih daripada kezaliman yang kita terima kan. Masalah lebih masalah. Kelipek kan. Tapi kalau seimbang tergantung. Nah, umumnya yang dikabulkan Allah itulah doa kita, doa yang tidak melebihi kezaliman yang kita terima. Itu dia. Semoga berfaedah. Jadi arti kata dalam menikah tadi ketika menyikapi terhadap yang dikatakan tadi suatu musibah, artinya yang mesti kita lakukan artinya memang berserah diri, berarti itu kesimpulannya. Musibah itu yang tadi Allah ingin menghapuskan dosa. Mau enggak? Kalau mau terima. Jika menerimanya 3 dapat. Dosa hapus, pahala bertambah, derajat naik. Jika tidak menerima, 1 konsekuensinya tambah dosa. Apalagi tidak reda. Apalagi tidak reda. Gitu. Nah,
Jadi artinya gini, mengharapkan suatu doa mungkin bisa dikembalikan terhadap apa misalnya yang sudah dizaliminya seperti itu, yang dizalikannya seperti itu. Yang terbaik kalau kita dizalimi kan musibah namanya. Ya Allah, kasih ganjaran pahala aku dengan musibah ini, ganti dengan lebih baik. Idfa billati hasan. Lebih baik menolak kejelekan dengan kebaikan. Jika tidak mampu, jangan balas. Jika balas, jangan lebih daripada apa yang terima. Kalau lebih, kita yang salah. Maka ini 4 tingkatan. Dizalimi, kita balas kezaliman dengan baik. Ini jarang-jarang orangnya, kecuali Pak Indri mungkin. Membalas kezaliman dengan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, kita tidak balas. Kita terima saja. Yang ketiga, balas. Tapi balasnya sama. Bodoh. Yang keempat, balas melebihi. Kita tekor. Itu masalahnya. Lah,